Semeton Bali, salah satu desa yang memiliki potensi penting di Bali adalah Desa Beloksidan. Desa Beloksidan memiliki destinasi pariwisata yang luar biasa, serta memiliki agrowisata yang cukup dikenal di Provinsi Bali. Desa ini berada sekitar 58 km sebelah utara kota Denpasar atau sekitar 70 km dari Bandara Ngurah Rai. Om Swastiastu, Semeton Bali, Tiang Gede Yudi. Kita jumpa lagi dalam program acara Wisata Pulau Dewata. Kali ini, Tiang akan mengajak jalan-jalan Semeton Bali ke salah satu desa, yaitu Desa Beloksidan. Posisinya ada di bagian utara Kabupaten Badung. Seperti apa destinasi pariwisata yang ada di sana? Ngiring. Semeton Bali, saat ini saya sudah berada di Desa Beloksidan, dan di belakang saya ini ada sebuah jembatan yang konon katanya jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Provinsi Bali, bahkan jembatan ini merupakan jembatan tertinggi se-Asia Tenggara. Ingin tahu seperti apa dengan Desa Beloksidan ini? Ayo ikuti saya. Wah, benar kan? Nah, Semeton Bali, benar kan yang sudah ada di Desa Beloksidan? Cuman saya ingin tahu informasi tentang destinasi pariwisata yang ada di sini. Tanya ke siapa ya? Wah, oh ya, Om Swastiastu dengan sirupang ya? Oh, Tiang Gede Yudi. Oke. Nah, Semeton Bali, saat ini saya sudah bersama Pak Mekel yang merupakan Mekel dari Desa Beloksidan. Nah, Pak Mekel, saya ingin menanyakan tentang destinasi pariwisata yang ada di Desa Beloksidan. Kira-kira apa saja yang ada di sini, Pak? Begini, kalau di Beloksidan, yang pertama kita punya ikon jembatan Tukang Bangku. Oh, Niking ya? Ya, ini. Ya. Nah, dengan terbangunnya ini, jelas perekonomian dari Desa masyarakat kami yang ada di Beloksidan sudah meningkat dengan transportasi yang lancar. Dan begitu juga tidak kalah pentingnya, kita di Beloksidan punya agro wisata yang berupa pertanian dan perkebunan. Yaitu pertama ada tanaman jeruk yang sekarang ini lagi musimnya. Oh, lagi berbuah ya, Bang ya? Ya, berbuah. Yang kedua kita punya asparagus, dan kita punya UKM juga pembuatan semak itu secara manual untuk masyarakat kita. Oke, dan nah sebelum Tiang ingin menanyakan tentang agrowisata ataupun kerajinan yang ada di Desa Beloksidan, ingin Tiang menanyakan tentang jembatan Tukang Bangku, Pak Nge. Nah, ini kan seperti yang Tiang dapatkan informasi bahwasannya jembatan Tukang Bangku ini merupakan jembatan terpanjang yang ada di Provinsi Bali, bahkan jembatan tertinggi di se-Asia Tenggara. Nah, sebelum ada jembatan seperti ini, sebelumnya masyarakat di sini mengadakan aktivitas melalui jalan yang mana, Pak? Ada di sebelah selatan, ada jalan alternatif, itu pun medannya yang sangat-sangat berat, luar biasa. Tapi kita bersyukur dengan pemerintah sudah dibangunnya jembatan ini, akses jalan transportasi sudah gampang, dan itu pun sangat menunjang sekali dengan produk atau penghasil petani kita untuk menunjang ini. Berarti dengan adanya jembatan ini sangat memiliki peran yang penting sekali, Pak ya, di kehidupan perekonomian yang ada di Beloksidan ini. Nah, terus yang ingin menanyakan malih, selain yang ada nanti destinasi pariwisata seperti jembatan Beloksidan, napi malih ada destinasi pariwisata yang lain? Destinasi yang kita punya, khusus di Beloksidan, ini kita pertanian dan perkebunan. Itu dengan kita punya ketinggian yang di atas 800 sampai 1200 di atas muka laut, ya semacam buah-buahan itu semua cocok, dan sayur perkebunan itu. Nah, kita juga punya destinasi wisata religius, yaitu di Puncak Andap Saibon. Oh, begitu. Dan tidak kalah pentingnya, kita di bidang kebudayaan kita mempunyai juga satu-satunya yang ada di Kabupaten Badung itu Wayang Wong. Oh, The King itu yang bertempat di Desa Datsidan, Desa Beloksidan. Oh, begitu. Nah, Tiang langsung mungkin. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya di sini ada agrowisata. Agrowisata nanti namanya pertanian yang di sini masyarakat di sini berkebun jeruk, tapi malah asparagus. Nah,
Bagaimana kalau yang diantar ke sana, Pak? Ya, boleh. Oke. Silahkan. Ini dekat. Semeton Bali, kita akan melihat agrowisata yang ada di Belok Sidan. Ngiring. Nah, niki Pak Mekal, kita mau kemana ini sekarang? Ini kita langsung lihat kebun jeruknya. Kebun jeruk. Oh, ini merupakan salah satu agrowisata, nggih. Oh, ini luas sekali nih Pak kebun jeruknya, Pak. Ya, ini dah salah satu penghasilan dari petani yang ada di Belok Sidan, nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang Gede Yudi dari program wisata Pulau Dewata. Ini kebetulan Tiang berada di Desa Belok Sidan bersama Pak Mekel untuk melihat agrowisata yang ada di desa niki. Nah, dengan beli sirah niki? Tiang Komang Adi. Oh, Komang Adi. Beli, mau tanya ini kalau produksi buah jeruk yang sebesar ini berapa lama niki? Kalau dari awal tanam ini mulai berbuahnya 2 sampai 3 tahun udah mulai berbuah. Berbuah. Karena ini jenis yang siam. Oh, ada berapa jenis di sini? Kalau jeruk untuk yang bisa ditanam untuk di Desa Belok Sidan ada jenisnya. Ada jeruk siam, ada jeruk selayar, ada jeruk keprok. Nggih. Nah, kalau Tiang lihat dari sini nih jeruknya bisa saya minta nih. Jadi dikupas. Nah, kira-kira kalau dari Pak Mekal berkenaan dengan petani ini, kontribusi dari pemerintah desa setempat seperti napi ke petani jeruk niki? Ya, kami bersinergi dengan petani itu sendiri yang berada di kawasan Desa Belok Sidan. Tetap kami menyediakan PPL, penyuluh lapangan untuk membina petani kami biar bisa bercocok tanam dan itu menghasilkan yang maksimal. Oh, begitu. Nah, adapun program yang kami buat nanti bantuan pembelian pupuk. Pembelian pupuk dan juga penyuluhan-penyuluhan kan, Ya. Pak nggih. Nah, memang itu sangat membantu ya untuk para petani, Pak nggih. Nah, kalau terus berkenaan di luar dari petani jeruk niki niki napi malih enten? Kalau masalah tanaman kita banyak sih punya. Ada Ya. kopi, ada asparagus. Oke. Termasuk sayur, bunga kemintir juga kami punya di Desa Belok Sidan itu sendiri. Semeton Bali sesaat lagi Tiang akan mengajak Semeton Bali untuk jalan-jalan ke agrowisata yang lain, yaitu tanaman asparagus. Ngiring. Pak, sebelum kita jalan-jalan agrowisata yang lain, kayaknya Tiang harus mencicipi nih Pak jeruk ini. Silakan biar tahu. Biar tahu rasanya, Pak nggih. Yang ada di Belok Sidan. Ah, bener Pak niki, Pak. Saya cicipi dulu nih. Semeton Bali rasanya manis, tidak kalah dengan jeruk-jeruk di tempat lain. Ngiring, Pak. Semeton Bali sambil menikmati buah jeruk yang rasanya manis banget, Tiang akan mengajak Semeton Bali untuk melihat agrowisata yang lain, yaitu pertanian asparagus yang menghampar luas di Desa Belok Sidan. Nah, Semeton Bali, Tiang sekarang sudah berada di agrowisata asparagus dan di sini Tiang didampingi oleh Pak Mekel. Pak Mekel, sepanjang perjalanan Tiang di Desa Belok Sidan, Tiang melihat banyak petani asparagus yang memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam asparagus. Nah, kalau boleh Tiang tahu kemana saja ini Pak ininya untuk pemasarannya nih Kak? Nah, kalau asparagus sendiri khusus kita ada punya koperasi dan kita juga menyalurkan ke pasar-pasar seperti di Kumosapi, pasar yang besar-besar, termasuk link kita juga ke hotel-hotel Pak nggih. Nah, ini kayaknya atas arahan dari Pak Bupati Kabupaten Badung Pak nggih. Juga memang bahwasanya asparagus ini di Desa Belok Sidan ini memang benar-benar dibudidayakan dengan harapan di Desa Belok Sidan ini bisa merupakan produksi yang terbesar yang ada di Bali. Nah, kalau dari masyarakat tempatnya sendiri seperti apa nih Pak? Masyarakat sangat menyambut baik
Nah ini menjadi harapan besar dari produksi asparagus ini, karena ini sangat menunjang sekali perekonomian Di Desa Balok masyarakat Sidang. kami yang ada di Balok Sidang. Iya. Ini sangat menjanjikan sekali hasil dari asparagus ini. Oh begitu. Nah, kalau ingin Semeton Bali juga ingin tahu bahwasanya nanti asparagus seperti apa, niki tiang cingain ki, maaf Pak nggih. Nah, niki asparagus. Yang pernah saya lihat hanya langsung makan saja Pak. Nah, niki seperti niki napinya niki Pak nggih. Ini tunasnya ini dah yang siap dikonsumsi, yang siap dimasak. Oh gitu. Ini dah hasil panennya. Nah, Semeton Bali seperti niki nih. Napi dari asparagus sendiri ini yang biasanya dikelola ya, diolah untuk jadi makanan. Semeton Bali, ternyata tunas dari tanaman asparagus ini selain dijadikan bahan untuk makanan, ternyata tanaman ini juga bisa dijadikan bahan obat herbal yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan selain itu juga, daun dan batang dari tanaman asparagus ini oleh para petani setempat dijadikan makanan ternak. Nah, Semeton Bali, setelah kita jalan-jalan mengunjungi argo wisata yang ada di Desa Wisata Belok Sidan, selanjutnya kita akan berkunjung ke pengrajin yang ada di Belok Sidan. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pak Mekal, mungkin kita menuju ke pengrajin semat. Oh, pengrajin semat. Oh, Ya. kayaknya mungkin pengrajin ini semat ini merupakan salah satu home industri yang ada di Desa Angking ya. Belok Sidan, Belok ya, Sidan. yang khususnya di Banjarpedikit. Nggih. Om Swastiastu. Nggih. Nggih. Tiang dados meninggi niki. Nggih, niki tiang dari program wisata Pulau Dewata, ingin jalan-jalan ke Desa Balok Sidan. Kebetulan tiang ingin sekali melihat namanya pengrajin pembuatan semat. Oke. Semeton Bali, saat niki tiang berada di salah satu tempat untuk pengrajin ataupun home industri pembuatan semat, di mana semat itu merupakan salah satu bahan yang dipakai untuk pembuatan sesajen oleh umat Hindu. Nah, bagaimana proses pembuatan semat itu sendiri? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan para pengrajin ini. Nggih, beli tiang melihat kayaknya agak rumit nih pembuatan semat niki nggih. Boleh diceritakan nggih, Semeton Bali ingin tahu bagaimana proses pembuatan semat ini dari bahan dasar bambu sampai seperti ini. Oh niki untuk proses pembuatan semat niki awalnya niki bahan utamanya bambu tamblang. Oh, bambu tamblang. Oh, niki nggih. Iya, nggih, nggih. Bambu tamblang, setelah itu dipotong, setelah dipotong baru diratakan Ukurannya. Iya. Setelah dipotong baru dipilah. Dipilah-pilahnya. Ya, dipilah-pilah. Ukurannya kecil-kecil. Setelah itu baru dicari bagian luarnya saja. Oke, dan nah, Ya, ini kita yang- mau tanya Dumon, kenapa mesti harus pakai bambu tamblang? Kenapa nggak bambu yang lain? Ini karena khusus untuk pembuatan semat ini yang paling bagus untuk bahan semat, Semat ya ini. memang ini. Bambu tamblang mungkin ya? Bambu Oh tamblang. iya, Yang iya. lain, kalau bambu yang lain itu tidak bagus. Oh, agak kasar mungkin Ya, ya? samping itu sematnya juga tidak renyah. Oh, tidak renyah. Nah, untuk selanjutnya prosesnya seperti nanti? Nah itu dah setelah diinikan terus dicari bagian belakangnya, Oh, begitu. bagian luar kulitnya. Kulitnya ya? Nah, setelah itu diiris kayak gini, kayak ibu ini. Oh, gitu. Ya, Nggih, nah nggih, itu nggih. baru Diarsir untuk ya? mempermudah ya, Nggih. mempermudah diarsir pakai alat manual kayak ini. Oh, begitu. Kurang lebih penyelesaiannya Niki dalam satu bambu itu berapa lama bisa menjadi semat Niki? Kalau di sini kalau perharinya seikat bisa Satu sampai 3 ikat bambu ini. Nggih. Oh, nggih. Ya 3 ikat itu bisa habis sehari. Oh, satu hari nggih. Ya. Oh, gitu. Nah, Niki Pak Mekal mau tanya dengan yang melihat dengan salah satu home industri di Desa Balik Sidan Niki. Nah, proses pemasarannya seperti napi Niki, Pak?
Nah, proses pemasaran daripada semat ini, nah sudah jelas dari petani kita, dari warga kita sudah bisa mencapai pemasaran sampai keluar kabupaten. Oh ya. Ada ke Denpasar, ke Gianyar, sampai ke Singaraja. Bisa dikatakan di seluruh Pulau Bali ya? Iya, udah di seluruh Pulau Bali. Gitu. Terus kalau misalnya dalam nanti memproduksi semat niki, berarti pengirimannya dalam kondisi yang sudah jadi ya, siap pakai Pak nge? Ya, kalau pengirimannya itu sudah di packing. Di packing ya? Ya, sudah tinggal kirim, udah siap jadi. Oh, seperti Nah, niki packingannya. Ini contohnya. Oh, ya. Nah kalau dari harga dari di pasaran kurang lebih seperti ini. Mungkin Kalau harga, kalau apa namanya seikat segini, Nggih. 6.000 sampai 8.000. Oh begitu. Berarti ini cukup ini ya, cukup murah ya, Ya, kalau bisa terjangkau lah. terjangkau ya. Iya iya iya. Dan Nah, kalau apa proses pembuatannya gini, kalau per harinya bisa sampai 10 ikat dapat. oh niki. Berarti di sini hanya memproduksi untuk semat manten ya. Berarti penduduk diki banyak Pak nggih untuk yang memproduksi semat seperti niki. Yang khusus di Banjarpenekit ini mayoritas sudah membuat Produksi semat. seperti ini ya. Ya. Bisa dikatakan jadi home industry Pak nggih. Ya, dan ini juga sangat mendukung sekali dari pendapatan ekonomi masyarakat kami. Ini Oh, kan malam begitu. sebelum tidur sambil nonton TV adalah kegiatan ini. Oh iya Untuk benar-benar. menambah income. Bisa sambilan Pak nggih. Ya, Iya iya. Sudah tergabung dengan kelompok juga. Oh diki dan kelompoknya diki nggih. Benten. Iya, iya, Bahkan iya. Sudah dapat pembiayaan dari APBD Oh ada pembiayaan. 2017. Oh begitu. Bergabung dalam kelompok Semat Pati Rahayu namanya. Oh Kenden. Sudah dapat pengakuan di kabupaten dan provinsi. Iya 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 iya. Nah, Semeton Bali ini adalah produksi semat yang ada di Desa Baloksidang. Proses pembuatan ini bisa dikatakan cukup rumit dan cukup menghasilkan ekonomi ya, meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Baloksidang. Semeton Bali, sesaat lagi kita akan mengajak Semeton Bali untuk jalan-jalan kembali di salah satu destinasi pariwisata yang ada di Desa Baloksidang. Di mana tempatnya? Ngiring. Semeton Bali, untuk selanjutnya kita akan jalan-jalan ke air terjun Banjarpenekit yang ada di Desa Baloksidang. Nah, keunikan dari air terjun yang satu ini, di tempat ini juga terdapat sumber air panas yang biasa dipakai untuk melukat. Semeton Bali, saat niki Tiang Gede Yudi masih ditemani oleh Pak Mekel. Kami sudah berada di salah satu destinasi pariwisata, yaitu air terjun Penekit yang ada di Desa Baloksidang. Nah, Pak Mekel, apa yang menjadi ciri khas dari air terjun niki? Nah, dari air terjun ini ada salah satu keunikan, ini satu rangkaian adanya air hangat atau air panas. Oh begitu. Ya, Yang biasanya dipergunakan untuk napi nih Pak? ya. Yang jelas air hangat ini, air panas ini yang dipercaya oleh masyarakat sini dan sudah terbukti itu dipakai melukat dan bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Oh begitu. Wah, Nah, ya. dari itulah tamu-tamu yang datang, pengunjung yang datang bisa pada hari-hari tertentu, misalnya ada rerainan gini, Iya. kalau orang Bali bilang itu membludak sekali Oh. di air terjun. Melukat nggih, Iya, diking ya. Oh iya iya. Nah, di samping itu rangkaiannya juga kita punya background seperti air terjun, air panas. Oh begitu. Nah mungkin bisa dikatakan air terjun ini selain sebagai destinasi pariwisata, air terjun niki juga merupakan wisata spiritual juga Pak nggih. Wah kayaknya seru banget niki Semeton Bali. Nah, yang cingak ini ke Pak Mekel, perjalanan menuju ke sini dari pihak Pemda setempat nggih sudah dibenahin. Jadi semua masyarakat yang ingin jalan-jalan menuju air terjun Penekit ini sudah gampang aksesnya. Pak Mekel, bisa diceritakan pada Semeton Bali bagaimana proses dari pembuatan akses untuk menuju ke air terjun Penekit niki? Prosesnya begini, dari tahun 2016 kita sudah melihat ada potensi di wilayah kami yang berada di Banjarpenekit. Tetapi akses jalan dan penataan ini belum kita bisa sepenuhnya dari APBDes atau dari kantor desa. Kita berkomunikasi, kita mengajukan kepada kabupaten Yeah. untuk dibantu akses penataan dan akses jalan Menuju ke air terjun niki. Nah, di 2017 terrealisasilah
bantuan dari kabupaten untuk penataan dan akses jalan masuk ke terjun Peniket nih. Iya, Nah, iya, iya. dari itu mungkin bukan masyarakat kami yang ada di Belok Sidan ada kenal tahu tempat ini, mungkin dari luar kabupaten bahkan dari Pulau Jawa yang sudah pernah datang ke sini karena akses jalan Sudah mudah ya untuk dijangkau nge. Nah, Bisa dilewati oleh kendaraan umum nge. ya. Nah itu pun kami punya konsep kalau nanti tamu yang datang kita sediakan tempat parkir di atas. Di atas. Itu biar anak-anak muda kita bisa ngojek. Oh, ke gendan. tempat ini. Dan Iya, ada iya. yang tamu mau jalan, kita juga siapkan jalan handal. Oh, begitu. Itu dari kami. Oh, begitu. Wah, kayaknya dari penjelasan dari Pak Mekel ini yang jadi penasaran ingin langsung menuju ke Napi Air Terjun Peniket niki. Selamat tahun Bali, kayaknya kita langsung saja melihat bagaimana keseruan dari Air Terjun Peniket niki. Yang Gede Yudi beserta kerabat kerja yang bertugas dalam program acara wisata Pulau Dewata mengakhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.